di dalam Tritunggal. So, Tritunggal tidak berbicara tentang jumlah Allah. Makanya saya bingung kalau saya bahas Tritunggal. Orang di bawah yang bukan Kristen sudah mulai menghitung lah. Ngapain kamu hitung? Ini kita bukan menghitung Allah. Allah ini sudah pasti Esa, sudah pasti satu. Tetapi Allah yang Esa ini memiliki kebagaimanaan di dalam dirinya. Allah yang Esa yang kita sebut dengan Bapa punya firman dan roh yang sehakikat yang berdiam diri di dalam dirinya yang kekal dan sama kekalnya setara. Tidak saling membawah-bawahi. Sama. Jadi kalau orang Kristen, ada orang Kristen ngaku orang Kristen mengatakan Allah satu dan dia sudah cukup sampai di situ. Lah apa bedanya kamu dengan setan? Setan juga bisa bilang Allah satu karena setan juga tahu Allah itu satu. Jadi iman Kristen itu tidak berhenti sampai bilang Allah satu. Enggak. Iman Kristen tidak berhenti sampai titik ini. Iman Kristen itu mengenal Allahnya. Allah yang Esa punya firman dan roh. Di mana firmannya diutus menjadi manusia 2000-an tahun yang lalu. Yang disebut anak tunggalnya di dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Namanya Yesus, gelarnya Kristus. Itu yang disebut iman yang benar. Bukan berhenti sampai Allah satu. Gitu loh. Si A mengatakan Allah satu. Ya kan? Nih. Ini adalah orang Kristen. Ini non-Kristen. Ini adalah setan. Oke. Perhatikan. Ini mengatakan Allah itu Esa. Yes, lulus dia. Ini juga mengatakan Allah itu Esa, Allah itu satu. Yes. Iblis juga mengatakan Allah itu satu. Setan juga mengatakan Allah itu satu. Yes. Ya. Berarti fokus kita adalah Allah satu. Atau Esa. Ya kan? Baik orang Kristen, non-Kristen dan setan itu mengatakan Allah Esa. Ya. Jadi kalau kita hanya berhenti di pengertian Allah satu atau Allah Esa, apa bedanya orang Kristen ini dengan orang non-Kristen dan apa bedanya orang Kristen ini dengan setan? Coba, saya ajak berpikir teman-teman, Kalau orang Kristen hanya bisa bilang Allah satu, setan pun bisa bilang Allah satu, orang non-Kristen pun juga bisa bilang Allah satu. Apa bedanya kamu dengan dia? Apakah kamu percaya imanmu sama dengan dia? Kristen tidak pernah mengajarkan iman kita sama dengan iman di luar Kristen. Sebab keselamatan hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. So, kalau kamu hanya percaya atau berpegangan kepada Allah satu, ini juga bilang Allah satu. Ini juga bilang Allah satu. Ini juga bilang Allah satu. Jadi ngapain kamu jadi Kristen? Kenapa kamu gak jadi pengikut setan aja? Iya kan? Coba ayo pikirkan. Kenapa kamu nggak menjadi pengikut ini aja? Ini juga bilang Allah satu. Iblis juga bilang Allah satu. Kenapa nggak ngikut dia aja? Kenapa harus ngikut dia? Kalau memang pengertian kita hanya terpatok pada Allah satu atau Esa. Makanya di dalam Yakobus 2 ayat 19 ditegaskan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Baik, itu nggak ada yang salah kalau kamu bilang Allah itu satu. Tapi jangan berhenti di sini aja. Karena dikatakan di situ, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi orang Kristen yang asli, orang Kristen yang sejati bukan berhenti kepada pengertian Allah satu. Bukan. Kita percaya Allah satu udah pasti. Allah itu Esa udah pasti. Tetapi Allah yang Esa itu punya kebagaimanaan, yaitu firman dan roh. Ini adalah properti Allah sendiri. Firman dan roh Allah itu properti Allah. Ya. Jadi kita menyatakan Allah itu menyatakan dirinya dengan kepemilikannya, dengan propertinya, dengan apa yang ada pada dirinya. Bapa itu menyatakan, saya menyatakan diri saya sebagai pencipta bersama dengan keberadaan firman dan rohnya. Itu loh kira-kira. Ya kan? Paham ya maksudnya? Allah itu yang kita sebut sebagai Bapa yang Maha Pencipta menyatakan dirinya bersama-sama dengan eksistensi atau keberadaan Sang Firman dan Sang Rohnya. Karena Allah itu kudus, maka roh yang berdiam diri di dalam diri Allah yang kudus disebut roh kudus. Kalau saya bukan kudus, makanya roh saya tidak bisa dikatakan roh kudus.
Tetapi sebab Allah itu kudus, apa yang berdiam di dalam dirinya adalah kudus, maka roh yang